Bagi Habibie, memimpin negeri ini bukan hanya tentang memahami bagaimana politik dan ekonomi, tetapi menjadi seorang pemimpin harus lebih memahami jiwa dan budaya dari bangsa itu sendiri. Ya, walaupun dia pernah meyakini bahwa memimpin negeri ini akan sangat sulit apabila pemimpinnya tidak memahami budaya kepemimpinan dari orang-orang Jawa. Namun, dari perjalanan hidup, pendidikan, maupun pekerjaannya di dunia barat, itu membentuk cara berpikirnya menjadi lebih modern, rasional, dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Habibie percaya bahwa dirinya terbentuk dari banyak tangan, mulai dari ayah ibunya yang menanamkan karakter kepada dirinya, kemudian oleh para gurunya yang memberikan ilmu pengetahuan dan tentang keterampilan, serta dari pengalaman hidupnya yang membentuk cara pandangnya terhadap etika berbangsa dan bernegara. Dan di sini gue sangat kagum ya dengan beliau, yang mana dibalik semua pengaruh yang telah membentuk dirinya, Habibie menyadari pada akhirnya keputusan terbesar tetap lahir dari suara hati dan akal sehatnya sendiri. Ia percaya bahwa menghadapi persoalan negara yang sulit, seseorang tidak bisa dengan hanya menggantungkan dirinya kepada ajaran orang lain, atau bahkan dengan pengalaman masa lalu, terlebih lagi dari kontrol atau kendali dari rezim yang lalu, yang mana beliau percaya ada saatnya di mana ketika kita harus mendengarkan nurani dan berpikir secara jernih di tengah tekanan yang datang dari segala arah. Harusnya pemimpin tuh gini nih, bukannya malah ngamuk sewaktu dikritik karena kebijakan yang dibuat itu tuh kontroversi. Ada orang-orang pinter, kabinet ini kabinet gemuk terlalu besar. Bagi Habibie, otak sehat merupakan bagian paling kuat dalam menentukan kebijakan. Namun, ia juga sadar bahwa kecerdasan juga tidak menjadi penjamin untuk memimpin sebuah bangsa. Nah, karena itulah ia merasa bahwa moral, etika, bahkan nilai-nilai agama yang harus menjadi acuan sekaligus penuntun dalam setiap keputusan yang akan diambil. Ya, terlebih lagi, persoalan yang dihadapi Habibie itu bukanlah persoalan yang mudah, karena persoalan yang ia hadapi saling berkaitan, mulai dari politik, ekonomi, bahkan krisis, serta keamanan sosial yang membuat negara ini berada di tepi jurang. Ya, mungkin dari kompleksitas masalah-masalah itu yang membuat setiap langkah Habibie harus dipikirkan secara matang dan dengan sangat hati-hati. Karena pada saat itu, tuntutan dari masyarakat bangsa ini, yakni berkeinginan lebih bebas, lebih adil, dan benar-benar merasakan makna dari kemerdekaan yang sesungguh-sungguhnya. Maka daripada itu, usaha dari Habibie, yakni dengan memperjuangkan hak-hak warga negara, mengorbankan banyak hal yang ada di dalam hidupnya. Ya, kalau kita lihat sekarang, apa mungkin ada aristokrat dari government kita yang mau melakukan hal yang sama? Sulit deh nyarinya kayaknya deh. Dan ketika memperbaiki ekonomi Indonesia, ya pastinya banyak orang yang mengingat ya kerjasama dengan IMF, karena IMF penyedia dana moneter untuk menyelamatkan kehidupan negeri-negeri yang sedang mengalami krisis pada masa itu. Dan pada sektor ekonomi sebenarnya ada langkah-langkah dari Habibie yang jarang kita sadari, tetapi justru pengaruhnya sangat penting bagi proses pemulihan ekonomi di negeri ini pada waktu itu, yang mana waktu itu kita tahu nilai rupiah anjlok parah. Harga kebutuhan pokok yang melonjak naik, perusahaan bangkrut, dan jutaan orang kehilangan pekerjaannya. Banyak orang yang merasa pada saat itu seperti sedang berada di ambang kehancuran ekonomi. Iya, gimana enggak coba? Yang pada awalnya, rupiah yang relatif stabil di angka 2.300 per dolar AS harus anjlok dan sempat menyentuh angka 16.000 hingga 17.000 per dolar AS. Bahkan, beliau beranggapan apabila tidak segera diatasi, maka lemahnya rupiah akan menembus angka pada 20.000 per dolar AS. Nah, coba kalian bayangkan deh di keadaan seperti itu. Habibie harus memperbaiki kondisi negara ini sedikit demi sedikit, yang mana masalahnya bukan hanya dengan mata uang yang hancur pada saat itu, melainkan yang hancur saat itu juga ialah kepercayaan dari masyarakat Indonesia kepada pemerintah, yang mana akibat dari ketidakpercayaan rakyat Indonesia menimbulkan demonstrasi-demonstrasi di berbagai wilayah, sehingga investor-investor asing mulai takut masuk ke Indonesia, dan bahkan dunia internasional menganggap Indonesia sebagai negeri yang tidak stabil. People suffering from the worst economic crisis in decades ransacking shops and stores.
Dan di sini Habibie paham betul apa yang harus didahulukan. Ya, dia memahami bahwa ekonomi tidak akan tumbuh pulih apabila rasa kepercayaan itu belum kembali. Maka daripada itu, langkah pertama yang diambil oleh Habibie ialah dengan berusaha mengembalikan kepercayaan dari investor-investor asing dan dunia internasional kepada negeri ini. Ya, kalau ada yang bertanya kenapa itu penting, jawabannya ya karena saat krisis kita perlu penanaman modal dari investor asing atau investor dunia internasional yang berguna untuk pemulihan ekonomi negeri ini, dan bahkan mungkin dengan cara Habibie yang kembali bekerja sama dengan IMF sehingga negeri ini pada masa itu mendapatkan dana moneter internasional. Ya, itu juga merupakan bantuan pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga terkenal dengan cepat dalam mengambil keputusan, yang mana keputusan-keputusan yang diambil oleh Habibie ialah keputusan teknis. Ya, mungkin berbeda ya dengan cara pengambilan keputusan dari birokrasi yang lalu yang katanya tergolong lama dan lambat. Dan cara Habibie mengambil keputusan ialah dengan mengumpulkan ahli ekonomi, teknokrat, dan pejabat-pejabat yang kompeten gunanya untuk mencari solusi praktis dari krisis moneter yang menerjang negeri ini. Ya, mungkin tidak luput dari latar belakangnya beliau ya, yang mana karena beliau seorang ilmuwan, ia lebih terfokus kepada rumusan masalah dan lebih mengacu pada data dan perhitungan daripada sekedar pencitraan politik. Ini nih baru pemimpin yang mana ia lebih mengutamakan hasil dari kerjanya, bukan seperti pejabat yang suka posasi, foto sana foto sini, dikit-dikit cekrek supaya viral, kerja enggak jadi beban yang ada. Ya, yang kalian tahu kalau sekarang gimana nih? Ada juga hal yang jarang dibahas dari upaya Habibie menyelamatkan negeri ini, yakni ia mencoba mengurangi ketakutan dari masyarakat kepada pemerintah dan rasa takut masyarakat kepada masa depan, yang mana dengan ketransparanan pemerintahan Habibie pada masa itu, masyarakat jadi lebih yakin bahwasanya pemerintah masih bekerja dan negara ini masih belum kehilangan kendali. Nah, kok berbanding terbalik ya dengan sekarang? Mana government kita malah takut dengan transparansi. Bahkan mungkin mereka takut dengan orang-orang pintar yang mengetahui bagaimana cara government kita ini melakukan pekerjaannya. Kemudian langkah selanjutnya yang diupayakan Habibie untuk memulihkan kondisi ekonomi, yakni dengan melakukan restrukturisasi kepada perbankan yang ada di negeri ini. Habibie sadar bahwa dengan menyelamatkan seluruh bank justru bisa memperburuk keadaan, maka ia mengambil langkah dengan cara menutup bank-bank yang dianggap bermasalah dan lebih mensortir bank-bank yang masih memiliki potensi, dan dengan menggabungkannya sehingga sistem perbankan yang ada di negeri ini lebih terkendali dan lebih berpotensi dapat memperbaiki sistem untuk upaya pemulihan ekonomi di negeri ini. Bahkan ya bukan cuma itu aja ya, Habibie juga tetap berusaha untuk menjaga semangat penguasaan teknologi di masa krisis. Ya, walaupun banyak orang yang pada masa itu berkeinginan untuk menghentikan seluruh proyek teknologi ya demi penghematannya, namun Habibie percaya kalau Indonesia hanya sibuk dengan bertahan tanpa memikirkan masa depan, maka negeri ini akan terus selamanya tertinggal. Ia tidak berpikir untuk diri sendiri, namun ia jauh berpikir ke depan. Apalagi beliau tidak memikirkan tentang perutnya sendiri, melainkan tentang kemakmuran masyarakat negeri ini. Mungkin Habibie punya prinsip, apapun itu, yang penting dirinya bermanfaat untuk orang lain, sehingga hasil dari jerih payah atau usaha Habibie dapat terwujud dalam memperbaiki angka ekonomi di negeri ini. Bahkan ia juga berhasil memperbaiki kepercayaan dan stabilitas psikologis masyarakat negeri ini. Terlebih lagi, ya dia memperbaiki cara kerja dari pemerintahannya pada masa kepemimpinannya, sehingga negeri ini dapat terselamatkan dari krisis moneter. Bahkan mungkin apabila beliau menjabat lebih lama sedikit lagi, mungkin masa depan dari negeri ini akan lebih baik. Dedikasi beliau terhadap negeri ini sebegitu besarnya. Gue salut banget ya sama beliau. Belum lagi kalau kita bicara tentang Habibie, yang mana kebebasan pers itu merupakan hasil dari kebijakan yang ia buat, yang mana pada sistem birokrasi sebelumnya itu tuh masyarakat dikekang, masyarakat ditekan, bahkan aparatur negara bebas melakukan cipta kondisi politik yang sangat ketat. Karena sebelum Habibie menjabat sebagai presiden, ya media di Indonesia hidup dengan begitu banyak batasan. Nggak boleh ngomong
ngomongin inilah, nggak boleh ngomongin itulah. Pokoknya ya dikontrol habis-habisan. Sehingga dari kebijakan itu wartawan takut ya untuk memberitakan hal-hal yang sensitif dari pemerintah. Dan ketika Habibie menjabat sebagai presiden di tahun 1998 itu, barulah kebebasan pers diwujudkan. Karena menurutnya, kalau negeri ini ingin menjadi lebih maju ke depannya di masa yang akan datang, maka masyarakat harus diberikan ruang kebebasan atau ruang untuk kebebasan berpendapat. Ya, agar terciptanya dialog antara masyarakat dan government. Nggak kayak sekarang. Seperti orang tuli yang saling berdialog. Namun, Habibie juga menyadari bahwasannya kebebasan juga dapat menimbulkan resiko. Ya, apabila kebebasan tidak dikontrol, maka hal yang ditakutkan, informasi akan menyebar secara liar, seperti hoax-hoax. Namun, Habibie lebih tetap memilih kebebasan pers itu, karena ia percaya demokrasi tidak akan terwujud apabila pers tidak bebas memberikan pendapat. Dari sinilah awal besar perubahan untuk media besar di Indonesia, yang mana media besar di Indonesia sudah berani memberitakan tentang korupsi, kolusi, atau informasi-informasi tentang ekonomi untuk masyarakat di negeri ini. Iya, banyak juga mungkin orang yang nggak sadar ya. Kalau saat ini, kebebasan pers yang kita nikmatin, itu tuh mungkin berawal dari perjuangan Habibie, yang mana ia menjadi seorang pahlawan di masa transisi reformasi. Mungkin tidak semua dari keputusan Habibie juga diterima oleh semua pihak. Ada beberapa kebijakan yang menuai kritik dan kontroversi. Namun, dari situlah kita percaya bahwa dalam memimpin negeri ini, apalagi dalam kondisi keadaan krisis seperti yang dihadapi Habibie, itu tuh tidak mudah karena setiap keputusan yang akan diambil itu tuh memiliki resiko yang sangat besar bagi masa depan bangsa ini. Ya, mungkin kebijakan yang dianggap kontroversi tadi seperti pelepasan Timur Timur. Namun, dalam penjelasan Habibie, kenapa ia mau melepas Timur Timur? Itu sebab ia tidak ingin dengan adanya konflik yang membuat pendanaan terhadap perang itu tuh menghambat proses pemulihan ekonomi di Indonesia, sehingga ya ia harus cepat mengambil keputusan. Namun pada saat pemilu 1999, MPR menolak pertanggungjawaban dari Habibie, dan mungkin juga ya karena merasa nggak dihargain, jadi Habibie mundur. Ya, kalau udah nggak dihargain buat apa juga ya. Dan kalian tahulah bagaimana ciri-ciri orang-orang yang berada di government kita, sehingga ya seperti sekarang lah. Apakah ada orang yang seperti Habibie lagi yang mampu mengembalikan atau menstabilkan kondisi ekonomi yang mulai tidak stabil di negeri ini? Seperti yang kalian tahu, melemahnya rupiah adalah hasil dari ketidakkompetenan government kita. Sehingga ya, kalian juga pasti tahu. Kalau Anda mau menghancurkan suatu negara, hancurkanlah pertama mata uangnya. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya, gua juga nggak bisa ngebayangin deh, kok bisa orang nomor satu di negeri ini mengungkapkan statement seperti ini. Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Sorry. Jadi, bagaimana menurut kalian nih tentang dedikasi dari Habibie untuk negeri ini, yang mana beliau udah banyak berkorbannya untuk menyelamatkan kita dari krisis ekonomi, yang mana kayak nasib masyarakat di negeri ini lebih penting daripada rancangan pesawat terbangnya di negeri orang. Orang antri, makanan kurang, PHK banyak, itu kan lebih penting dari pesawat terbang itu. Saya dahulukan ini dulu, jadi saya ngalah untuk menang. Yang menang itu siapa? Rakyat. Terharu gua sama beliau, yang mana cara beliau memimpin atau sistem kepemimpinan beliau itu tuh memang bagus untuk rakyat di negeri ini ya. Karena memang Habibie lebih pro kepada rakyat, karena dia tidak mengharapkan apapun. Yang penting rakyat senang, ya dia juga senang. Kayak sekarang. Ini termasuk usaha-usaha yang dipasarkan melalui media sosial juga. Iya, betul sekali. Jadi kami punya pengalaman ya, bapak ibunya punya usaha kecil
bikin keranjang buah, satunya punya usaha warung lontong Medan waktu itu di Medan. Tapi kok bisa rumahnya bagus, punya kendaraan bagus, anaknya semua kuliah. Ternyata apa? Anak-anaknya jualan melalui medsos dengan keuntungan yang besar. Jadi seperti ini akan terdata karena sekarang sudah berubah perilaku ekonomi. Jadi nanti kita akan datang ke seluruh unit pelaku usaha dan juga door to door ke rumah. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan menunjuk 4 marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan pandangan online per 1 Juli 2026. Udah deh, mumet dah gua. Listrik padam. Listrik di sebagian wilayah Jakarta tiba-tiba padam. Sejumlah wilayah di Jakarta hari ini mengalami pemadaman listrik. Sejumlah wilayah di Kota Bandung mengalami pemadaman listrik bergilir. Pemadaman listrik serentak terjadi di 4 provinsi yaitu Provinsi Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh. Pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Indonesia ternyata beraroma korupsi. Polri mengungkap sejumlah wilayah di Indonesia mengalami pemadaman listrik atau blackout akibat dugaan korupsi dan pencucian uang. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah membantah memiliki keterkaitan dengan blackout listrik yang disebut oleh Polri menjadi akibat korupsi batu bara. Saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti. Polisi menggeledah sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan ini terkait penyelidikan kasus korupsi batu bara PLN. Dari dalam rumah mewah tersebut, tim dari Kortas Tipikor menyita 74 kg emas dan uang senilai 476 miliar rupiah. Udah deh, emang benar-benar udah gak sehat dah. Yang mana gua juga turut prihatin buat Rizky Ambon, yang mana mungkin pekerjaan beliau saat ini terbilang terlalu berat banget untuk dikerjain. Ya bagaimana enggak coba. Selain dari mikirin negeri ini, dia juga harus mikirin dari kesehatan Bang Ferry Irwandi. Sudah berapa kali kita mengkhianati negeri ini? Sudah berapa kali kita ngerepotin Ferry Irwandi? Dan sudah berapa batang rokok yang dia hisap? Semakin rusak negeri ini, semakin rusak paru-paru beliau. God bless for you all and see you next time. Thanks.